Remaja GKJ Pekalongan. Selamat malam. Masih hidup ya? Masih bisa semangat ya? Kok saya enggak ya? Saya emang bernafas, Pak. Terima kasih untuk Komparem, luar biasa sekali. Acara hari ini bisa terlaksana dan yang penting kalian bener-bener bahasane ngurip-uripi Komparem sendiri. Siapa lagi yang akan menghidupi Komparem kalau bukan kalian? Setuju gak? Setuju apa? Ngomong setuju ngenjali ra ngerti. Hari ini saya juga di luar nulur ya. Nalar, maaf. Nulur, nalar. Sabar Mas, sabar. Saya juga Herman. Baru terus nama. Konon katanya acara Natal kemarin aja nggak seheboh atau serame ini yang datang gitu loh. Saya nggak tahu apa sebabnya, tapi inilah bentuknya, inilah bentuk kalian Komisi Pemuda dan Remaja. Cuman saya bingung dengan temanya ya. Pokoknya bareng-bareng gitu ya. Gak bareng-bareng terus ngopo? Pokoknya bareng-bareng. Masalah liar-liarin bu, pokoknya bareng bisa. Nah, cukup menarik temanya, pokoknya bareng-bareng. Tolong itu jangan sekedar hanya tema, tapi bener-bener bareng-bareng. Kalian jalan bareng, kalian juga menjalankan kegiatan bareng-bareng, bukan hanya bareng nyatok, tapi pikirannya juga harus bareng ya. Orang mau ngubyang-ngubyung rano gunane. Jangan cuma bareng-bareng terus padu gitu ya lucu lagi. Itu malah bikin Herman Pak Pendito nanti ya. Gitu aja, terima kasih. Tetap jaga kekompakan kalian, tetap jaga kehidupan Komparem. Syukur-syukur kegiatan mingguan itu yo kayak gini gitu ya. Amin dak? Nggak usah marah-marah gitu. Saya nggak ada 5 menit kok. Oke, demikian dari kami. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih. Depannya lagi. 3, 2, 1. Silakan untuk ini udah lagi sedikit untuk lagi dan kata Pontius Pilatus. Oke sudah, nomor 7 akan aku berikan kata tawarih. Tawarih. Kitab tawarih. Oke, dimulai dari sekarang Kalista. Salah. Harusnya Z. Bukan S. Ya. Silakan dulu. Herodes. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. 1, 2, S. Salah, harusnya Z. Yes. Kayak lemes banget Gil. Ulang. Shalom teman-teman. Oke, sekarang aku mau dengar yang cowok. Shalom. Yang cewek, shalom. Luar biasa. Mantap. Oke, sebelum dimulai kita semua kami juga mau mengucapkan selamat Paskah buat semuanya. Selamat Paskah. Boleh dong kasih selamat Paskah, kayak luar biasa. Nah, Cynthia. Oke, sebelahnya yang megang kamera itu. Kameramennya ini. Hai Cindy. Halo semua, perkenalkan nama saya Karin. Halo Kak Karin. Karin. Oke, sekarang ini mana nih Acil ya? Depannya Langsung atau sebelahnya sebelah? dulu aja. Oke, sebelahnya. Oke, sebelahnya dulu. Halo. Halo Kevin. Oke, malu-malu ya, nggak apa-apa. Next. Next lanjut. Yang Yes. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Yang nomor 8
Oke, jangan lupa. Ayam Shopee. Wes, keren. Oke, sudah itu saja. Oke. Selanjutnya apa ini? Nah, memulai rangkaian kebersamaan kita selama 2 hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik mengantar kami semua, pemuda dan remaja GKJ Pekalongan maupun simpatisan yang hadir. Biarlah kami Tuhan pimpin untuk mengadakan kebersamaan selama 2 hari ini di Pagilaran. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menghayati makna Paskah di tengah suasana kebersamaan yang indah. Dari awal hingga akhir pertemuan kami serahkan kepada Allah. Kiranya ada sukacita yang hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Itu, marilah kita memuliakan nama Dia, Tuhan yang bangkit. Oke. Sambil berdiri semua, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188, bait pertama dan yang kedua. Yo, tepuk tangan semuanya. Jangan lemes ya, semangat ya. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sudah bergema, haleluya. Berbalaskan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, kemenangannya Ya, lanjut deh. kemenangannya tetap, haleluya. Surga selamat jadi terang, haleluya. Datanglah di tergenap, haleluya. Tambah. Ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dari kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, mengaku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranmu, kehendak
bersungkur di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskan kau cahaya bagiku, mengiringimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Cukup. Di sini Kim loh. Kim siapa sih? Mas Ardan ngajak aja. Oke. Oke, akan aku beri kata apa ya? Pentakosta. Tujuh. Monika dulu, oke Monika dulu. Yuk, yang lainnya silakan duduk. Silakan duduk. Yang lainnya silakan duduk. Oke, siap. Dimulai dari sekarang. Salah. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan untuk perwakilan kelompok 3, 5, 6. Perwakilan aja, belakangnya nggak usah. Perwakilan aja. Imperfect. Duduk, silakan ngomponan, silakan untuk berdiri. Oke, imperfect silakan untuk dimulai dari sekarang. I M P R F E C. 1. Ya ada, sudah dikali sama sini, silakan didiskualifikasi. Ya, salam teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya untuk MC. Pertama-tama yang saya hormati Pak Argo, terus yang saya hormati juga Mas Daniel selaku Majelis Pengampu Pemuda, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti rangkaian acara dari perayaan Paskah Pemuda dan Remaja GKJ Pekalongan. Harapan saya sih, oh ya sebelumnya, untuk hari ini itu ada sekitar 40 orang yang hadir, yang ikut. Ya, ya. Harapan kami itu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti Paskah ataupun dari PA-PA dan kegiatan-kegiatan persekutuan bisa seperti ini ya, bisa seperti ini karena emang nggak harus di hari raya saja kita mengikuti kegiatan gereja, tapi bisa juga kita mengikuti di acara persekutuan. Dan harapan kami juga di Natal juga bisa lebih meriah lagi dari ini ya untuk teman-teman pengurus dan panitia. Mungkin itu. Selanjutnya semoga untuk kegiatan hari ini hingga besok bisa dinikmati oleh teman-teman, bisa enjoy dan dengan segala rangkaian yang sudah dirancang, semoga bisa seneng-seneng di sini ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
berkhotbah atau renungan atau apalah namanya. Karena temanya pokoknya bareng-bareng, saya juga pokoknya ngomong ya. Nanti kalau nyambung apa enggak nggak tahu, maafkan saya. Tetapi saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Daniel tentang tema kita malam ini, hari ini ya. Pokoknya bareng-bareng, naik bareng-bareng terus ngopo kan gitu ya. Nah, semoga omongan saya yang pokoknya ngomong nanti ini bisa sedikit banyak menjawab gitu ya. Nah, maka saya ingin mengusulkan sebuah tema. Ya, temanya tetap ini, tema besarnya, tapi saya ingin mencuplik satu frasa, yaitu bersama dan bermakna. Bareng-bareng sekaligus bermakna. Kira-kira gitu, Om Daniel. Gitu ya. Jadi omongan saya ini terutama ditujukan pada Om Daniel menjawab pertanyaan beliau. Teman-teman boleh tidur. Gak apa-apa. Jadi gini Om Daniel. Nah. Teman-teman tentu tahu ini gambar apa atau siapa ya? Sing telapak tangannya murah siapa jenenge? Tony Stark ya. Kalau kayak gini dia sedang jadi Iron Man. Yang meripatnya tetap siji siapa jenenge? Thor. Iki siapa iki? Nah, teman-teman tahu ini adalah tokoh-tokoh dari Marvel ya, Avenger ya. Mohon maaf bagi penggemar DC, ini hanya contoh, jangan tersinggung ya. Pokoknya bareng-bareng ya. Ketika saya membaca tema ini teman-teman, saya tuh sok-sok salah moco gitu ya. Huruf O ini diganti E kan. Yang pertama ini loh. Iya. Kalau pokoknya bareng-bareng ya. Bisa jadi kalau kita hanya bareng-bareng tanpa ini, tanpa makna, bisa jadi kita malah bukan pokoknya bareng-bareng tetapi malah jadi pokoknya bareng-bareng. Itu kalau bareng-barengnya ngawur gitu ya. Kan bareng-bareng bisa tawuran juga bareng-bareng. Perang sarung diisi batu juga bareng-bareng bisa kan. Main petasan juga bisa bareng-bareng. Tawuran persekusi bisa bareng-bareng. Jadi bareng-bareng juga bisa negatif juga. Maka mungkin tentu maksud dari panitia memilih tema ini baik kita ingin fokus pada kata bareng-bareng, bersama. Saya ingin menambahkan bahwa bersama oke, tetapi juga sekaligus bermakna. Jangan hanya bersama dan tanpa makna. Kalau dia sudah nggak cinta, ngapain bareng-barengan begitu ya. Jadi bareng-bareng nggak selalu menyenangkan. Kadang-kadang bareng-bareng bisa menyiksa. Mohon maaf yang tersindir ya. Itu sengaja. Nah, kenapa Avenger? Saya tertarik dengan film-film sekarang yang memandang dunia itu tidak sekadar menang kalah hitam putih itu teman-teman, tapi kalau kita lihat sekarang film-film termasuk superhero apapun itu pasti menampilkan sisi-sisi negatif atau buruk dari si jagoan itu. Beda dengan film mungkin 10-20 tahun yang lalu itu biasanya kalau yang dia pemeran protagonis ya pasti apik-apik, nek sing antagonis elek kabeh. Sing iki mesti menang, sing jahat mesti kalah. Hah? Kamen Rider ya, Satria Baja Hitam ya. Angkatan tahun berapa Mbak? Nah itu pasti siapa jenenge kuwi mau? Satria Baja Hitam mesti menang, monsternya mesti kalah gitu ya. Terus ada yang apa 5 jagoan itu namanya? Power Rangers juga mesti menang, ini kalah. Nah sekarang kalau di film Avenger ini, apakah mereka menang endingnya teman-teman? Avenger terakhir menang. Ada yang mati nggak? Ya, jadi oke, menang tapi juga kalah juga. Jadi itulah cara sekarang dunia bergerak. Pak omonganku kok terlalu ini ya? Pokoknya ngomong ya, pokoknya bareng-bareng, pokoknya ngomong. Saya menawarkan tema ini mengingat kita sedang merayakan Paskah dan apa hubungannya kita akan melihat teks Alkitab supaya ini berbau rohani begitu. Mohon maaf, minta tolong teman-teman membacakan
Matius 28 1 sampai 8. Di sana ada cerita tentang Paskah. Yesus sudah bangkit, kubur Yesus sudah terguling, dan di sana dipersaksikan oleh tidak hanya satu orang, meskipun gambar ini satu orang, Maria gitu ya, tapi kemudian kabar itu diberitakan kepada banyak orang. Minta tolong siapa yang sudah ketemu ya? Mbak Karisma, membacakan Mbak Karisma. Matius 28 1 sampai 8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingkan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan membangunkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Oke, terima kasih. Poinnya teman-teman, Paskah kebangkitan Yesus tidak hanya terjadi dan berakhir di adegan kubur di mana Maria diminta masuk. Segeralah masuklah dan segeralah kabarkan kepada teman-temanmu, kayak gitu ya, murid-murid yang lain. Artinya berita Paskah itu diterima awalnya satu orang, tapi berita itu harus disebarkan kepada teman-teman yang lain, sahabat-sahabat Yesus, para murid Yesus. Ada dimensi atau ada unsur kebersamaan di sana. Maka Paskah itu tidak pernah hanya soal diriku sendiri, katakanlah sudah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus, Kristus bangkit untuk menebus dosaku dan sebagainya. Oke. Tapi berita Paskah mestinya tidak berhenti pada diriku sendiri, tapi kita harus mengabarkan kepada orang lain, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita. Nah, artinya Paskah adalah soal kebersamaan, soal bareng-bareng. Saya mengusulkan 2 poin besar untuk kita renungkan bagaimana supaya kita memiliki kebersamaan sekaligus kebersamaan yang tidak pokoknya tetapi kebersamaan yang bermakna. Poin yang pertama adalah spektrum bukan biner. Nah, ini supaya lebih jelas begini teman-teman. Kunci untuk bisa memiliki kebersamaan yang bermakna menurut saya adalah kita perlu melihat segala sesuatu itu dalam kacamata spektrum. Spektrum itu seperti warna yang kita tidak bisa memilah secara tajam. Kalau kita mau ngomongin merah, itu ada merah yang kehitaman, ada merah yang keputihan, merah yang muda, ada yang jingga, ada yang ke sana oranye, ada yang ke sini ke ungu dan sebagainya. Merah ada banyak spektrumnya. Dunia ini bekerja begitu. Biru juga sama dan sebagainya. Kalau biner itu pola pikir yang mengatakan hitam putih, itu biner, oposisi, kutub utara, kutub selatan. Selamat, nggak selamat, dosa, nggak dosa, normal, nggak normal, apalagi benar, salah, baik, buruk, jagoan mesti menang, musuh mesti kalah, protagonis menang, antagonis kalah. Itu cara pikir yang mungkin bermanfaat bagi banyak komunitas. Itu adalah kolaborasi dan bukan kompetisi. Ini gambarannya. Next. Saya mengutip kalimat dari seorang, saya pikir dia seorang motivator gitu, Adam Grant. Kalau teman-teman main Twitter, Instagram dan sebagainya bisa memfollow akunnya, quotes-nya bagus-bagus menurut saya. Dia mengatakan sukses itu bukan selalu soal memenangi sebuah kompetisi, tapi sukses itu adalah bagaimana seseorang bisa
menyumbangkan atau membuat kontribusi bagi komunitasnya. Gambar sebelumnya coba. Maka teman-teman, kalau kita kembali ke gambar ini, seringkali budaya kompetisi menang kalah itu mengganggu ini bareng-bareng ini. Tadi memang ada kelompok 1, 2, 3 sampai 7. Ada kompetisi, oke, tapi kan ada kolaborasi ya. Tawarih, di mau tawarih. TAW, tarawih ya. TAW. Itu kan untuk bisa berhasil butuh kontribusi dan butuh kolaborasi, kerjasama itu maksudnya. Di balik itu ada kolaborasi, dan itulah yang sekarang ini ternyata terbukti menentukan keberhasilan dan kebahagiaan komunitas. Kalau dia menekankan pada kolaborasi, bukan kompetisi. Acara ini bisa sukses, saya yakin karena kolaborasi bukan kompetisi. Siapa yang paling hebat dan sebagainya. Next, semua orang menyumbangkan kontribusinya, kata Adam Grant, itu sukses. Tapi kalau misalnya acara ini sing kontribusi cuma Mas Aji sama Mbak Cynthia kok 2 orang kontribusi, yang lain enggak. Mungkin berhasil acaranya, tapi itu bukan sukses yang sejati. Kesuksesan selalu ada soal kontribusi. Maka teman-teman, selain kita membuka pintu kepada semua orang, semua kawan, semua sahabat, pastikan bahwa di antara semua orang itu punya ruang untuk berkontribusi. Gereja yang sehat adalah gereja yang memberi ruang kepada semuanya untuk berkontribusi. Termasuk kalau kita ngomongin GKJ Pekalongan, apakah sudah sukses apa enggak? Kita bisa mengukur apakah GKJ Pekalongan sudah memberikan ruang kepada seluruh warga gereja untuk berkontribusi. Mungkin sudah, mungkin lumayan, mungkin belum. Gitu ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Apakah komparem ya, sudah sukses? Ya mungkin ngukurnya nggak usah menang kalah kompetisi, tapi soal apakah semua orang diberi ruang untuk kontribusi. Ya mungkin nggak semua orang bisa main musik, nggak semua orang bisa megang mic dan dia cuap-cuap, tapi dengan datang ke sini itu pun kontribusi, betul ya? Maka sukses nggak selalu harus ditandai dengan piala, dengan trofi, dengan penghargaan, tapi soal bagaimana kontribusi dilakukan. Nah, hanya dengan 2 hal itu teman-teman menurut saya. Bagaimana dengan Paskah, teman-teman? Paskah itu kalau kita nyerempet-rempet teologi gitu ya, itu bisa dimaknai salah satunya adalah tentang bagaimana kekuatan kehidupan itu mengalahkan kematian. Kristus bangkit dari kubur gitu ya. Jasadnya sudah nggak ada. Para penafsir mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang menyaksikan pada detik-detik Yesus bangkit dari kuburnya itu, lalu kain kafannya lepas, itu nggak ada. Di Alkitab manapun nggak ada saksi mata itu. Bener nggak? Yang dilihat oleh Maria, oleh Petrus, dan lain-lain itu adalah indikator-indikatornya atau bukti-buktinya saja. Oh, pintu kubur terbuka. Oh, kuburnya kosong. Oh, kain kafan tergeletak. Terus kain peluh sudah dilipat dan sebagainya. Oh, ada malaikat. Yang dilihat itu kan begitu ya. Sebentar, stop. Ada yang kenal siapa dia? Harry Styles. Sip. Saya senang teman-teman ada yang mengenal dia. Siapakah dia? Kita semua, teman saya, menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi positif bagi dunia. Seperti Yesus yang bisa membangkitkan semangat banyak orang, kiranya kita dalam kebersamaan juga bisa menjadi inspirasi. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Akhirul kalam. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Diiringi Batman, doanya romantis, Pat. Tapi jangan lagu patah hati ya. Lebih menang. Enggak, berdoa dulu ya, Abang ya. Abang itu sudah kerasukan lagu doa Bapak Kami, jadi tiap hari dia nyanyi Bapak Kami gitu. Calon song leader dan catat dan. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allah, kami yakin bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Ia hidup mengalahkan kuasa kematian. Kami sebagai anak-anak-Mu, baik itu pemuda maupun remaja,
menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kami, kekuatan-kekuatan negatif yang terkadang membelenggu, yang terkadang membuat kami merasa takut, cemas, dan bahkan putus asa. Namun kami yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan terus hadir dan menguatkan kami. Termasuk ya Allah, bangkitkanlah persekutuan kami sebagai Komisi Pemuda Remaja GKJ Pekalongan. Di antara kepelbagaian karakter, sifat, pemikiran, ide, gagasan, biarlah tidak menghalangi kami untuk bersama-sama, namun justru membuat kami saling menghargai dan kebersamaan kami menjadi semakin kaya, semakin bermakna. Karena kami yakin Tuhan bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami talenta-talenta yang indah, yang baik, yang patut kami persembahkan kepada Allah. Dan biarlah kebersamaan kami merupakan persembahan yang indah itu. Terima kasih Tuhan atas pesan yang baik yang datang daripadamu, yang semakin menyegarkan persekutuan kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit, kami bersama-sama bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, halo teman-teman Komparem. Nah, di sini teman-teman kita habis selesai ibadah Paskah ya tadi. Sekarang kita kumpul-kumpul bersama, ada barbekyuan di sini. Dan itu yang gibah-gibah di sana, boleh lihat-lihat. Oke. Nah, ini ada contoh, boleh kasih lihat. Oh, oke, dia nggak mau. Oke. Nah, itu kakak adik ada yang di pojok sana lagi makan. Itu banyak sekali ya, guys. Itu saja guys, silahkan kameraman bisa lanjutkan pekerjaannya. Selamat malam.